Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang diberkati Allah. Tema renungan firman Tuhan hari ini adalah cara memenangkan pertempuran rohani. Tema ini sangat penting untuk dibahas karena merupakan salah satu hal yang perlu diketahui oleh semua orang percaya. Sebelum masuk dalam pendengaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu yang menopang keberadaan kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur bahwa anugerah-Mu telah Engkau berikan dengan melimpah bagi kami. Ya Bapa, sebentar kami akan masuk dalam saat teduh. Berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kami. Berikanlah kami pemahaman akan rahasia firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, kenyataan yang harus kita hadapi, entah kita mengetahuinya, tidak mengetahuinya, atau pura-pura tidak mengetahuinya, adalah adanya pertempuran di dunia rohani. Pertempuran ini terjadi antara dua kerajaan, yaitu kerajaan Allah dan kerajaan kegelapan, dan manusia adalah objek yang diperebutkan dua kerajaan itu. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 6 ayat 10-12, "Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Firman Tuhan memberitahukan kita bahwa pertempuran rohani benar-benar ada, dan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita berada di pihak kerajaan Allah dan melawan kerajaan kegelapan. Kisah pertempuran Gideon yang tercatat dalam Hakim-Hakim pasal 7 memberikan kita rahasia bagaimana cara memenangkan pertempuran rohani. Dalam pasal tersebut diceritakan tentang pertempuran bangsa Israel yang dipimpin Gideon melawan bangsa Midian, di mana tentara bangsa Israel hanya berjumlah 300 orang, sementara tentara bangsa Midian berjumlah 135.000 orang. Secara logika, tidak mungkin 300 orang bisa mengalahkan 135.000 orang. Tetapi dengan menggunakan strategi Allah, hal itu bisa terjadi. Mari kita lihat dengan strategi apa Gideon mengalahkan bangsa Midian. Hakim-Hakim 7 ayat 16. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Ayat 20-22. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon." Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Perhatikan bahwa Gideon mengalahkan bangsa Midian dengan mempergunakan 3 macam benda yang sederhana, yaitu sangkakala,
buyung, dan obor. Benda yang pertama yaitu sangkakala berbicara tentang pujian penyembahan. Sangkakala adalah salah satu alat yang dipakai saat ada pujian penyembahan kepada Allah. Misalnya saat Daud menyuruh orang mengangkat tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom ke bait Allah di Yerusalem. Pujian penyembahan adalah salah satu cara memenangkan pertempuran rohani, karena Allah berkata di atas puji-pujian. Pujian penyembahan berarti mengakui bahwa Allah berada di atas semua permasalahan atau pergumulan yang sedang kita hadapi, dan Allah berkuasa untuk menghancurkan semua musuh-musuh kita. Benda yang kedua yaitu buyung berbicara tentang doa. Buyung atau kendi seringkali digunakan sebagai simbol yang dikaitkan dengan doa. Dalam beberapa kisah Alkitab, misalnya saat Elia melawan nabi-nabi Baal di atas Gunung Karmel, air yang dicurahkan dari buyung dapat melambangkan pencurahan hati kepada Tuhan. Seperti halnya air yang mengalir keluar dari buyung, doa adalah cara kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, mengungkapkan rasa syukur, kekhawatiran, dan permohonan kita. Benda yang ketiga yaitu obor berbicara tentang firman Tuhan. Obor adalah penerang bagi jalan kita, dan obor di sini merupakan gambaran tentang firman Tuhan yang menjadi penerang bagi jalan kita. Untuk bisa memenangkan pertempuran-pertempuran rohani di dalam hidup kita dan mengalami hidup yang berkemenangan, maka kita pasti harus mengetahui dan memakai firman Tuhan. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, Gideon memenangkan pertempuran melawan bangsa Midian, 300 orang melawan 135.000 orang, dikarenakan Gideon memakai strategi yang diajarkan Allah, yaitu sangkakala yang berbicara tentang pujian penyembahan, buyung yang berbicara tentang doa, dan obor yang berbicara tentang firman Tuhan. Apabila ketiga hal ini kita pakai dalam pertempuran rohani, maka kita akan mengalami hidup yang berkemenangan atas masalah-masalah kita. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Seperti biasanya, kita akan menutup saat teduh kita dengan bersyukur dan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat kebenaran firman-Mu yang mengajar dan menguatkan kami. Biarlah apa yang kami pelajari dari firman-Mu setiap hari akan mengubahkan hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu dan menjadi saksi Kristus yang efektif melalui perkataan dan perbuatan kami. Kami berdoa bagi setiap orang yang sedang berada dalam pertempuran rohani, kiranya Engkau menyertai dan memberikan kekuatan untuk memenangkan pertempuran mereka. Kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui setiap kemenangan yang terjadi. Terima kasih ya Bapa buat kesempatan untuk bisa menjadi orang-orang percaya di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.